bahwa Pokemon apabila ya tidak dipahami secara utuh mengganggu keamanan negara. Jadi patut diduga bahwa ini adalah suatu rekayasa intelligence dalam rangka mendapatkan informasi yang diinginkan. Selamat malam. Demam permainan Pokemon Go melanda Indonesia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikut berburu monster virtual melalui smartphone mereka. Pro kontra pun muncul. Ada yang menganggap bahwa permainan ini memberikan manfaat, namun ada juga yang beranggapan bahwa Pokemon Go memberikan dampak buruk dan menjadi ancaman. Benarkah demikian? Kami akan mengupasnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Sejumlah negara dikejutkan dengan permainan Pokemon Go. Permainan berbasis augmented reality atau permainan yang melibatkan dunia nyata ini memaksa para pemain untuk bergerak secara dinamis mencari Pokemon di sejumlah tempat. Permainan ini membuat penggunanya untuk menangkap, melatih, menukar, dan mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di dalam ponsel di setiap tempat dalam dunia nyata. Cara kerja permainan imajinatif ini harus menggunakan GPS atau Global Positioning System yang membuat para pemain menggunakan lokasi yang nyata untuk mencari monster. Sejak resmi dirilis pada 6 Juli 2016, Pokemon sontak menjadi permainan paling digemari oleh para penggunanya. Demam Pokemon Go ini membuat ratusan orang terlihat mengerumuni sebuah taman di Bellevue Downtown Park, Washington, Amerika Serikat untuk bermain. Dan semuanya tampak sibuk melihat telepon genggam masing-masing. Pada peluncuran perdananya, Pokemon Go secara resmi baru bisa dimainkan di 3 negara saja, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Namun melihat kesuksesan permainan ini, perusahaan pengembang Pokemon Go, Niantic, kemudian meluncurkan secara resmi di 27 negara. Dari daftar negara resmi itu, negara-negara di Asia termasuk Indonesia belum masuk ke dalam daftar rilis resmi. Sejumlah penggemar di Indonesia yang penasaran pun akhirnya mengunduh aplikasi permainan ini secara tidak resmi atau ilegal. Ide permainan ini adalah mendorong kita untuk melakukan perjalanan di seluruh dunia nyata. Maka jangan heran bila masyarakat menjadi antusias dengan memainkan Pokemon Go di tempat-tempat keramaian. Selain membuat penggunanya bergerak, permainan Pokemon Go pun mencuri perhatian lantaran eksotisme monster-monsternya yang lucu dan menggemaskan. Kerumunan yang terjadi lantaran demam Pokemon Go pun terjadi di Indonesia. Monas, sebagai lokasi yang strategis dan aman untuk berburu monster Pokemon, jadi lokasi favorit bagi banyak pemain. Kemanapun mata memandang, tampak pemain berkeliling sambil memegang ponsel pintar mereka. Sesekali mereka berhenti, namun tak jarang mereka terlihat berlari untuk menangkap Pokemon yang diinginkan. Lain Monas, lain pula Car Free Day. Di tengah ratusan masyarakat yang menikmati Pokemon Go, ada saja yang asik berburu monster virtual. Kehadiran Pokemon Go di tengah masyarakat nyatanya memang diterima dengan sukacita. Banyak pengguna Pokemon Go yang memilih tempat terbuka sebagai lokasi yang asik untuk bermain. Pokemon itu seru, terus gue jadi tahu tempat-tempat baru yang belum pernah gue datangin di sini. Tidak hanya di lokasi yang ramah dan aman saja. Nyatanya, demam Pokemon Go membuat para penggunanya nekat memasuki wilayah yang angker sekalipun. Di malam hari, TPU Jeruk Purut yang biasanya dihindari karena dianggap seram, menjadi ramai karena kedatangan para pemain yang niat mencari monster virtual di wilayah ini. Kalau misalnya dilihat dari Google, itu jam malam itu adanya legendary katanya. Cuma sampai sekarang kan semuanya lagi ramai juga di sini. Keasikan bermain Pokemon Go akhirnya membuat beberapa pemainnya dianggap kurang berhati-hati dan tidak peduli dengan lingkungan. Akhirnya, sejumlah kecelakaan pun kerap terjadi lantaran sibuk dengan ponsel pintar mereka.
Seperti apa saja? Saksikan di segmen selanjutnya.